Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo. Yuk, hari ini kita obrolin Samsung Galaxy Z Flip 6 setelah 7 hari. Rasanya emang gue nggak bisa bilang ini terlalu jauh dibandingkan dengan Z Flip 5. Karena ya secara form factor pun juga bisa dibilang ini mirip banget kok. Walaupun memang perbedaannya hadir. Tidak night and day memang karena secara desain kurang lebih masih mirip-mirip aja. Tapi emang lo bisa ngeliat ya. Lagi-lagi di sini untuk garis desainnya dan juga pewarnaannya, Samsung Galaxy Z Flip 6 mencoba mengambil kisi-kisi dari Z Fold 6 yang juga mengambil kisi-kisi dari S24 Ultra Series. Ditambah dengan sedikit aksen di bagian kamera, itu ada kayak semacam cover pelindung mengikuti warna body dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini. Overall, secara fisik, kalau lo pernah menggunakan flip devices sebelumnya, this is feels just the same, tapi hadir dengan bobot yang ringan, yaitu 189 gram. Dan juga dengan fisik layar depan seperti ini yang somehow untuk penggunaan sehari-hari, entah gimana ceritanya kok gue jadi seperti lumayan sering menggunakan layar depannya dibanding untuk menggunakan handphone dengan posisi terbuka seperti ini. Ini mungkin adalah satu device yang bagus ya untuk lo yang pengen mengurangi penggunaan handphone. Karena walaupun dengan bantuan good locks-nya, terus lo juga bisa membuka lebih banyak aplikasi-aplikasi menggunakan layar depan. Tapi keterbatasan dari layar depan yang kecil ini emang ngebikin lo juga nggak pengen pakai handphone lama-lama. So this is actually a good device kalau lo pengen mengurangi experience penggunaan handphone atau pengen mengurangi screen time lo. Tapi sebenarnya kalau kita melihat benar-benar secara detail spesifikasinya, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini memiliki peningkatan yang tepat. Yang pertama, dari yang tadinya pakai Snapdragon 8 Gen 2, sekarang hadir dengan Snapdragon 8 Gen 3. Dan juga untuk menunjang performa harian plus Galaxy AI yang sekarang sudah hadir out of the box di Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung sekarang mendatangkan Z Flip 6 dengan RAM langsung 12 GB, walaupun masih hadir dengan storage starts 256 GB. Ini berarti kalau kita melakukan benchmark, kita akan bisa melihat peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan bisa dibilang secara performa benchmarknya juga tidak terlalu jauh dari Samsung Galaxy Z Fold 6. Dan bener aja, untuk Antutunya gue ngedapetin angka 1,451 jutaan dengan Geekbench 6 singlenya 2034, dan untuk multinya ada di angka 6.598. Part ini gue mendapatkan nilai skor lebih tinggi dibandingkan dengan Z Fold 6. Berikutnya untuk OpenCL di Geekbench 6 juga angkanya ada di angka 12.321, dan untuk Vulkan ada di angka 12.381. Belum cukup 3D Mark-nya, untuk highest skornya pun gue juga mendapatkan angka yang jauh lebih tinggi. Z Fold 6 ada di angka 13 ribuan, sementara Z Flip 6 ada di angka 16.626. Tapi emang lowest skornya ada di angka 6.421, jadi tingkat stabilitasnya hanya di 38,6%. Jadi kalau gue membaca data-data benchmark ini, memang Samsung Galaxy Z Flip 6 itu secara performanya bisa nembak tinggi. Jadi di sini gue bisa bilang ya, kalau emang vapor chamber yang dipunya sama Samsung Galaxy Z Flip 6 itu bekerja dengan sangat baik. Sebaik apa? Kalau misalnya gue coba main game, dia bisa nih ngedapetin FPS yang jatuhnya udah lumayan kok. Kalau dia main Call of Duty Mobile, gue coba main selama 15 menit gitu ya, jadi 3 game berentetan langsung terus-terusan. Untuk average FPS-nya ini stabil di atas 115 FPS, so it's really a good number. Tapi memang lo kalau melihat grafiknya, bisa lo lihat ada beberapa kondisinya dia agak sesekali ngedrop. Berikutnya pas gue coba main game Mobile Legends Bang Bang, di sini gue bisa mendapatkan average FPS-nya lumayan tinggi juga, ada di angka 110 FPS. Yang menarik adalah dia bisa bertahan dengan cukup baik di bagian-bagian awal, walaupun setelah udah mulai lama main dan war-nya udah mulai banyak, ya akhirnya naik turunnya berasa itu setelah menit kelima gue main Mobile Legends. Catatannya adalah gue main MLBB ini langsung setelah gue main CODM. Jadi fakta bahwa dia bisa bertahan secara FPS-nya dengan cukup baik, ini adalah satu buah prestasi tersendiri. Jadi ya, testimoni untuk masalah penggunaan sehari-hari, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini is actually way better dibandingkan dengan Samsung Galaxy Flip 4 ataupun juga Z Flip 5 yang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Kebantu banget lah di bagian performa dengan peningkatan RAM dan juga dengan adanya vapor chamber. Yang ini berarti kalau digunakan untuk sehari-hari, tipikal lo yang senangnya ngambil konten, ngambil video, ngambil foto, dan juga mungkin ngedit video menggunakan handphone yang satu ini, dia bisa jadi lebih adem. Karena sebelumnya kalau kita menggunakan Flip series, kita ngerti deh
panasnya ini sebadan-badan karena memang untuk cooling sistemnya itu ya tidak hadir gitu kan. Sekarang jadi lebih adem dan juga performanya jadi lebih terjaga. Itu sebenarnya yang penting kenapa hadirnya vapor chamber dan juga peningkatan RAM patut di-highlight di Samsung Galaxy Z Flip 6. Satu hal yang juga patut di-highlight sebenarnya untuk masalah multitasking adalah si Samsung Galaxy Z Flip ini punya masalah fluiditas yang menyenangkan banget ya untuk lo menggunakan multi-windows, terus juga plus multi-windows, extra pop-up windows. Seperti biasa ini ala Samsung dengan penggunaan one hand mode-nya yang juga nyaman. Pertanyaannya adalah sekarang apakah dengan performa yang semakin tinggi berarti untuk konsumsi daya baterainya pun juga jadi tidak oke? Jawabannya adalah enggak, karena kali ini Samsung Galaxy Z Flip 6 hadir dengan baterai yang lebih besar yaitu 4000 mAh. Sebagai second phone, dia ini bisa bertahan 1,5 hari sampai 2 hari. Sementara kalau gue bener-bener lagi pure rely on Samsung Galaxy Z Flip 6 untuk dipakai kerja hari itu gitu ya. Masih bisa lah gue nahan seharian, dari pagi gue cabut terus baru gue colok lagi malam gitu. Jadi ya, ini udah jadi one full day phone dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. This is actually a good news. Untuk benchmarkingnya sendiri yang gue coba tes, Samsung Galaxy Z Flip 6 pas gue coba main Call of Duty Mobile 15 menit, dia ini menghabiskan daya 6%. Pas gue main MLBB selama 15 menit, dia hanya menghabiskan daya 9%. Dan di saat gue YouTubean full brightness 1 jam, dia ini hanya menghabiskan daya 11%. Benar, dibandingin dengan Samsung Galaxy Z Fold 6, dia sedikit lebih hemat. Tapi mengingat perbedaan dayanya yang lumayan, itu 4400, ini 4000, bisa dibilang Samsung Galaxy Z Flip 6 masih bertahan. Upgrade terakhir yang ditaruh di Samsung Galaxy Z Flip 6, and it is actually nice to have, adalah bagian kameranya. Main kameranya sekarang berubah jadi 50 megapiksel dengan ultra wide angle 12 megapiksel dan front kamera 10 megapiksel. Tentu startnya adalah si main kameranya 50 megapiksel. Dan beberapa kali gue mencoba ngambil konten gitu ya, beberapa kali ngambil foto, posting iklan di Tokopedia, terus juga story dan segala macamnya. Samsung Galaxy Z Flip 6 ini bisa dibilang bertahan dengan baik. Gue nggak banyak explore kameranya, ngambil-ngambil foto ini itu apalah semua segala macam. Tapi ya, beberapa foto yang gue ambil bisa dibilang gue happy lah dengan hasilnya. Karena ya aman-aman aja gitu. Dan yang juga menyenangkan adalah untuk perekaman videonya. Seperti tadi gue bilang, beberapa video ini gue ambil menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 6. Secara hasil videonya bisa dibilang dengan kondisi low light pun dia masih bisa nampol. Dan yang paling bikin gue kaget adalah untuk perekaman suaranya. Surprisingly dia cukup sensitif mengambil suara. Dan juga secara mic-nya hitungannya udah oke ya. Jadi ya kalau misalnya Samsung bilang ini handphone buat content creator, ngambil konten secara vertikal, ya selaras lah, karena emang secara capability dari device sendiri juga sudah dimaksimalkan. And again, about content creation, gue tambahin, kalau lo ngambil pakai ini, lo ngedit pakai ini, it's practically seamless karena secara performa lagi-lagi itu udah maksimal. Oke, gue ngerti waktu 7 hari bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama untuk ngejudge apakah barang ini worth it atau enggak. But however, gue bisa cerita ya, selama 7 hari penggunaan gue, banyak kejutan-kejutan yang dikasih sama Samsung Galaxy Z Flip 6 untuk penggunaan sehari-hari gitu. Bener, mungkin dia bukan yang speksnya nambah banyak banget, tapi namanya tepat. Tapi at the same time gue juga ngerti ya, kalau ada yang ngerasa kayak, oh peningkatannya nggak yang terlalu jauh, gue nggak mau upgrade dan segala macam. Ya sok aja, wajar, itu kan pendapat lo. Tapi gue cuma bisa bilang, dari feeling gue make selama 7 hari ini, this is actually exciting karena peningkatannya banyak dibandingin dengan generasi sebelumnya dan on point. Itu menurut gue. Menurut lo, sebagai seorang non-pengguna atau non-pembeli gimana? Tulis di kolom komentar. Sebagai pengguna atau pembeli gimana? Tulis di kolom komentar juga. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik udah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!